Pas ada kecelakaan, ini 5 orang loh yang menjadi korban meninggal. Setelah itu mobilnya Pak Heri ini atau unitnya itu ditambah lagi sama Pak Heri jadi 5 dan memasukkannya ke garasi nih. Lah sebelum sampai di garasi, dia itu melihat seperti ada orang yang lari di depannya, wuk gitu. Otomatis kaget kan, dia kan lagi pegang setir tuh, dan dia nggak sengaja dia nginjek gas pada saat itu, wus, dan dia pun menabrak pintu garasi tuh, dar. Jadi kap mobilnya yang di atas itu rata, dia masuk ke bawah sana, dar. Nah di sini ternyata salah satu tangan dari Pak Heri ini hilang. Dia pergi 5 hari, dia itu menjalani ritual pesugihan. Jadi temennya itu yang datang ke rumah itu yang... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Doni Free nih, tentunya di channel Sudut Malam, bukan channel yang lainnya. Kalau ada Doni Free pasti itu di channel Sudut Malam tentunya. Semoga dimanapun kalian berada, subscriber Sudut Malam, saudara-saudaraku semuanya, semoga diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rezeki yang melimpah dan diberikan rezeki yang berkah. Amin amin ya robbal alamin. Oke, di episode kali ini saya itu akan bercerita mengenai pesugihan yang dilakukan oleh bos rental mobil. Tapi seperti biasanya, sebelum kita mulai ceritanya, buat kalian yang baru hadir di sini, tulis dong nama kalian dan dari mana ke tempat kalian berasal, biar saya itu kenal. Oke, jangan lupa absen pokoknya di komentar ya. Mungkin tidak usah lama-lama lagi, kita langsung menuju ke ceritanya. Sebut saja namanya Pak Heri. Pak Heri ini itu seorang bapak dengan 2 orang anak. Jadi Pak Heri ini dulunya bekerja di perusahaan milik BUMN. Jadi dia itu merantau dan di perantauannya dia menikah nih, menemukan istrinya di situ. Dan dia itu dikaruniai seorang putra yang bernama Ari nih. Jadi dia itu di perantauan menikah, punya anak, masih bekerja di perusahaan BUMN tersebut. Tetapi lama-kelamaan si Pak Heri ini merasakan bosan nih, karena ya gitu-gitu aja, dia bangun tidur, dia berangkat kerja, pulang, tidur, berangkat kerja, kayak gitu terus. Akhirnya dia ini tidak bisa menikmati hidup bareng sama keluarganya loh. 3 tahun setelah kelahiran anak pertamanya si Ari ini, akhirnya istrinya Pak Heri ini hamil lagi nih. Singkat cerita, istri dari Pak Heri ini sudah melahirkan anak yang kedua nih, cewek. Akhirnya Pak Heri di sini itu memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya dan dia ini pengen pulang ke kampungnya. Kampungnya Pak Heri ini berada di daerah Jawa. Sekaligus dia ini pengen merawat orang tuanya. Karena orang tuanya Pak Heri ini hanya tinggal berdua nih di kampung, sedangkan adik dan kakaknya Pak Heri ini sudah berumah tangga sendiri, sudah pindah keluar kota. Singkat cerita, akhirnya Pak Heri ini beneran keluar. Akhirnya dia pun pulang ke kampung halamannya nih. Tetapi sesampainya di sana dia itu bingung mau kerja apa. Dan di sini akhirnya Pak Heri memutuskan untuk membuka sebuah rental mobil. Karena kebetulan pada saat itu jarang banget orang yang punya mobil. Dan masih dikatakan rental mobil itu masih langka pada saat itu. Bermodalkan mobil bututnya, mobil yang dibeli pada saat dia bekerja di perantauan, akhirnya dia memberanikan diri tuh untuk membuka rental mobil tersebut. Dia pun langsung membagikan brosur. Berarti iklannya pada saat itu masih seperti itu loh, brosur ditempel-tempelin ke setiap gang, di tiang listrik, dan lain sebagainya. Dan Pak Heri ini orangnya gigih banget, dia itu pantang menyerah intinya, semangat terus. Dan 3 minggu dia itu full hanya beriklan nih, dia cuman masangin brosur doang. Dan pada saat minggu keempat atau 1 bulannya itu baru mulai nih ada customer yang menghubungi dia, ada yang datang ke rumah dia. Nah di sini mulai ada pendapatan nih walaupun kecil. Ternyata rental mobil itu sukses nih. Dan bulan kelima ini Pak Heri ini langsung memutuskan untuk mengambil mobil, dia itu kredit. Jadi dia menambah unitnya. Jadi sekarang unit mobil dari Pak Heri ini sudah 2 nih. Dan dia pun jadi senang banget dong, usahanya ternyata berkembang nih. Terus berkembang, meningkat terus. Dan setelah 2 tahun berjalan, akhirnya Pak Heri ini mengambil unit lagi 1 nih. Berarti semuanya total ini udah 3 mobil. Pak Heri udah memiliki 3 armada nih.
Berarti kan di situ kita bisa tahu lah ya, usahanya berarti berkembang nih. Ada terus orang yang menyewa mobilnya atau merental mobilnya. Tetapi di tengah-tengah kejayaannya Pak Heri ini, tiba-tiba orang tuanya ini, ayah dan ibunya Pak Heri ini mengalami kecelakaan nih. Dan ayahnya pun tewas. Dan alhamdulillahnya ibunya ini tidak tewas. Tetapi ibunya ini harus setiap bulannya itu check up kesehatan nih. Karena dia itu mengalami luka yang sangat serius nih. Jadi ibunya itu jadi lumpuh gitu loh. Setiap bulannya ibu dari Pak Heri ini harus dikontrol terus nih. Harus ke rumah sakit terus nih. Dan tidak lama setelah itu, 1 tahun selanjutnya, ini ibunya Pak Heri itu menyusul suaminya atau meninggal dunia. Lah, disinilah awalnya Pak Heri ini sampai terkocar-kacir nih. Jadi sebenarnya Pak Heri ini orang tuanya itu pensiunan semua. Pak Heri ini emang anak orang kaya sebelumnya nih. Rumah yang ditempatin Pak Heri pun, rumah orang tuanya itu gede banget, besar banget. Lah setelah ibunya meninggal, ternyata ini datanglah ada adik dari Pak Heri dan kakaknya itu mengusik si Pak Heri nih. Jadi di situ saudara-saudaranya Pak Heri ini mengusik, meminta kejelasan untuk harta warisan. Nah, di sini Pak Heri itu males banget sebenarnya membahas gitu loh. Jadi menurut istrinya si Pak Heri ini yang mengirimkan cerita, pada saat itu adik dan kakak iparnya itu meminta bagian gitu. Jadi seolah-olah kalau kamu mau nempatin rumah ini, kamu harus bayar kita berdua nih. Masa iya cuman kamu nempatin doang, kalian nggak inget sama kita, nggak ngasih apa-apa sama kita. Nah, padahal kan di sini suasananya masih bergabung nih. Ibunya baru saja meninggal, ayahnya juga meninggal kan. Nah, di sini Pak Heri ini meminta waktu untuk membereskan masalah itu semua. Jadi, niatnya Pak Heri sama si istrinya ini nanti pengen rumah itu mau di harga berapa nanti dibayar sama si Pak Heri. Nah, nanti berarti mereka berdua itu mendapatkan uang dari bayarnya Pak Heri gitu loh. Tetapi, saudara-saudaranya Pak Heri ini nggak sabar banget. Pada saat itu kebetulan kondisi keuangannya Pak Heri ini usahanya itu sedang sepi. Apalagi sebelumnya Pak Heri ini merawat ibunya yang harus setiap bulan itu kontrol ke rumah sakit. Tetapi adik dan kakaknya ini nggak mau ngerti nih, nggak mau ngerti. Dan disitulah akhirnya Pak Heri ini meminta waktu. Dia itu meminta waktu 1 tahun, tetapi diberikan waktunya sama si adik sama kakaknya ini 5 bulan. Di sini Pak Heri pusing dong. Dan akhirnya terpaksa, sangat terpaksa, Pak Heri ini menjual 1 unit mobilnya nih untuk menutup rumah tersebut, untuk membagikan uangnya kepada kakak dan adiknya. Beres setelah itu urusannya. Tetapi 1 tahun setelah itu tiba-tiba si Ari ini terserang penyakit nih. Ari, anak pertama dari Pak Heri ini, terdiagnosa kena kanker otak. Bayangin itu cobaan bertumpuk-tumpuk terus tuh. Untuk pengobatannya ternyata itu mahal banget bro, itu nggak murah menurut istrinya Pak Heri. Jadi si Ari ini harus berobat jalan nih. Perawatan juga jalan terus. Jadi setiap minggunya dia itu harus check up ke rumah sakit. Di sini tuh bener-bener, Pak Heri ini pusing banget nih sama istrinya nih. Masa sih mereka mau jual mobilnya lagi, padahal itu kan mobil buat mata pencaharian mereka nih. Tetapi mungkin karena demi anak kan, akhirnya mobilnya Pak Heri ini dijual lagi yang 1 unit dan sekarang tinggal sisa 1 unit nih. Setahun berlalu nih dan alhamdulillahnya Pak Heri ini mampu membiayai pengobatan anaknya si Ari ini dari uang hasil menjual mobilnya nih. Tapi 1 tahun berikutnya Pak Heri ini masih bingung lagi nih. Dia usahanya mengandalkan mobil satu, itu nggak bisa buat ngobatin anaknya untuk pergi ke rumah sakit pada setiap minggunya dan lain sebagainya. Akhirnya dengan sangat terpaksa, 1 mobil terakhir itu dijualnya lagi. Namanya demi anak kan, pasti orang tua itu akan berkorban deh. Apa yang bisa dijual, demi itu menyelamatkan anaknya pasti akan dijual. Dan alhamdulillahnya setelah pengobatannya Ari, setelah di tahun kedua ini, Ari itu semakin membaik nih. Semakin membaik. Jadi di tahun kedua ini si Ari itu di kemoterapi dan alhamdulillahnya kondisinya ini membaik nih. Dan di sini Pak Heri udah bingung banget nih. Dia itu nggak bisa mendapatkan uang lagi. Soalnya sumber penghasilannya kan dari rental mobil. Sedangkan sekarang mobilnya itu udah nggak ada sama sekali. Udah dijual semuanya. Aduh, ini parah banget. Pak Heri ini akhirnya ngelamar kerjaan sana sini, setiap pagi dia berangkat ngelamar kerjaan sampai sore pulang, ternyata nggak ada hasilnya. Dan nggak tahu kenapa nih ya, tiba-tiba pada saat itu menurut istrinya Pak Heri ini berpamitan dia itu akan pergi 5 hari.
Di sini Pak Heri itu ngomongnya itu mau mengunjungi teman lamanya, siapa tahu di sana ada kerjaan. Tetapi di sini emang istrinya Pak Heri ya percaya aja, iyalah udah silakan. Dan di sini bener nih, Pak Heri pergi 5 hari. Dan di malam ketiga semenjak Pak Heri ini pergi, tiba-tiba si Ari ini, dia itu kayak orang kesurupan loh. Setiap malam, setiap maghrib, dia itu menggigil, terus dia ngamuk-ngamuk gitu. Lah di sini, istri dari Pak Heri ini bingung kan. Dia mau telepon Pak Heri, tapi Pak Heri ini nggak bawa handphone nih. Jadi handphonenya mereka itu cuma satu buat barengan antara Pak Heri dan istrinya. Lah lebih anehnya lagi pada saat jam 9 malam, si Ari ini selalu memanggil-manggil nama kakek dari si Heri atau kakek dari ayahnya. Padahal pada saat dia lahir, kakeknya si Heri ini udah meninggal. Tetapi dia bisa tahu namanya, jadi dia tuh kayak ngelantur. Terus dia ngomong sama ibunya, Bu, Mbah Doyo mau ngajak aku, Mbah Doyo mau ngajak aku lah. Mbah Doyo ini adalah nama dari kakek si Heri, berarti di situ adalah kakek buyutnya si Ari. Lah di sini bingung tuh. Dan di malam berikutnya, malam keempat ini, dia pun kembali seperti itu. Jadi dia itu menceritakan kepada ibunya, dia itu melihat kakek buyutnya itu memanggil-manggil dia. Istrinya Pak Heri pada saat ini udah, aduh bingung banget nih, kenapa sih anak ini kayak gini. Pokoknya setiap mau maghrib itu demam, menggigil, dia kayak kesurupan gitu. Nah dan di sini nih, di malam kelima ini, tiba-tiba si Ari ini kayak kesurupan lagi nih. Dan di sini tambah parah nih, dia ngamuk-ngamuk terus. Lah tiba-tiba setelah dia ngamuk-ngamuk, dia langsung tidak bergerak sama sekali, dia langsung diam. Ibunya ini khawatir banget dan akhirnya setelah dicek ternyata si Ari ini sudah tidak bernafas lagi. Si Ari ini meninggal dunia tuh pada malam kelima Pak Heri ini pergi. Dan di situ aduh, ya udah gimana lagi sih, anaknya meninggal, ayahnya nggak di rumah. Hancur banget hati istrinya Pak Heri ini. Dan pada keesokan harinya Pak Heri ini baru pulang. Tetapi di sini Pak Heri ini pulang membawa mobil. Dia kaget. Istrinya Pak Heri itu heran banget sama Pak Heri. Dia tahu anaknya meninggal, tapi dia nggak nangis sama sekali. Pada saat itu, si istrinya Pak Heri ini berpikiran mungkin Pak Heri atau suaminya itu tegar banget menghadapi cobaan ini. Akhirnya ya udah nggak apa-apa lah. Dan setelah kepergian si Ari ini, 2 bulannya Pak Heri ini kembali membuka rental mobilnya. Nah di sini istrinya itu kaget banget nih. Jadi, rental mobilnya ini berkembang sangat cepat nih, tiba-tiba nih. Dalam waktu jangka 5 bulan aja, Pak Heri ini udah bisa menambah 3 unit mobil. Sekarang dia sudah memiliki 4 mobil. Dan pada saat itu istrinya Pak Heri ini nggak ada perpikiran yang negatif-negatif ya. Mungkin inilah dibalik musibah. Setelah semua nih kesengsaraan, kesedihan yang dialami keluarga mereka, inilah mungkin titik di mana Tuhan mengangkat derajat mereka nih. Dengan diberikan kemudahan berusaha dan lain sebagainya nih. Dan di sini dalam waktu 1 tahun itu Pak Heri ini sudah memiliki 5 anak buah nih, 5 karyawan dan unitnya bertambah menjadi 6. Pokoknya hari-harinya Pak Heri dan si istrinya ini jadi tambah bahagia banget. Sekarang tuh pengen beli apa langsung keturutan gitu kan. Dia nggak ada masalah di perekonomian. Pokoknya dia hidupnya sekarang udah seneng banget nih. Dan ketika masuk di tahun kedua usaha mobil itu, lah di sini mulai ada kejanggalan nih. Itu banyak lagi kendala nih, tapi kendalanya itu di konsumennya. Jadi ketika ada orang yang meminjam mobil atau menyewa mobil, itu ada beberapa kali di 1 bulan, berarti 3 bulan berturut-turut setelah akan menginjak 1 tahun, itu kecelakaan terjadi terus nih. Berarti 1 bulan itu sekali, dan itu pasti orangnya tewas tuh. Dari ibunya ini atau dari istrinya Pak Heri itu ngomong sama anak buahnya Pak Heri, kalau ada orang yang mau sewa mobil, kalian itu harus cek kesehatan mobilnya dan lain sebagainya, sehingga orang yang meminjam ini tidak kenapa-napa atau tidak kecelakaan. Lah anak buahnya ini bilang loh sama istrinya Pak Heri, Bu udah dicek kok Bu, itu kan memang prosedur kita Bu. Jadi sebelum ada orang yang mau pinjam mobil, kita itu harus test drive dulu. Kita cek semua kesehatan fisik kendaraan. Ya tapi namanya juga apes kan Bu, kita nggak tahu Bu. Oh ya udah iya, yang penting tetap hati-hati ya. Kamu kalau mau ada orang nyewa, tetap tuh nomor 1 kamu layani yang baik dan kamu cek kesehatan mobilnya. Iya Bu. Lah lalu setelah 1 tahun itu berjalan nih, di 2 tahunnya
ini udah nggak ada kecelakaan nih 5 bulan awal. Tetapi di 5 bulan terakhir ketika akan menginjak usia 2 tahun, ini kecelakaan kembali nih. Dan itu di 5 bulan itu berturut-turut. Jadi 1 bulan, setiap 1 bulan itu ada kecelakaan lagi. Dan itu mati orangnya. Dan ketika ada kecelakaan itu anehnya, misal dari tahun yang kemarin kan kecelakaan 3 mobil nih. Tetapi setelah itu Pak Heri juga menambah unitnya menjadi 3. Jadi mobilnya semakin bertambah. Dan ini pun sama di tahun kedua. Pas ada kecelakaan, ini 5 orang loh yang menjadi korban meninggal. Setelah itu mobilnya Pak Heri ini atau unitnya itu ditambah lagi sama Pak Heri. Jadi 5. Tetapi pada saat itu istrinya Pak Heri ini belum kepikiran apa sih. Enggak sampai kepikiran seperti itulah. Dan di tahun ketiganya nih, di tahun ketiga dia, udah karyawannya udah banyak banget kan. Garasi mobilnya udah ada sendiri nih. Pak Heri sudah merenovasi rumahnya menjadi tingkat 2. Pokoknya si Pak Heri ini udah menjadi kaya banget lah pada saat itu. Usahanya juga semakin tinggi. Lah, di sini di tahun ketiga ini ada salah satu karyawannya nih. Dia akan memasukkan mobilnya ke garasi pada saat malam hari nih. Jadi ada orang yang mengembalikan mobil tapi di jam tanggung nih, jam 11 malam. Akhirnya mau tidak mau karyawan tersebut pun harus membawa mobil tersebut dan memasukkannya ke garasi nih. Lah sebelum sampai di garasi, dia itu melihat seperti ada orang yang lari nih di depannya, wuk gitu. Otomatis kaget kan, dia kan lagi pegang setir tuh. Dan dia nggak sengaja, dia nginjek gas pada saat itu, wus. Dan dia pun menabrak pintu garasi tuh, dar. Dan alhamdulillahnya ini si karyawan ini nggak apa-apa. Di situ memang juga nggak ada orang. Kebetulan rumah dari Pak Heri dengan garasi ini agak jauh tuh. Akhirnya dia pun menghubungi satu temannya tuh. Nah di sini akhirnya sekarang karyawan itu berdua nih. Satu membukakan pintu garasi tuh. Mobilnya kempot emang depannya. Tapi udahlah masalah ini nanti kita sampaikan ke bos Heri nanti abis kita masukin mobil ini. Pas ketika pintu garasi itu dibuka, itu bau kemenyan bruang. Itu tercium banget nih sama si karyawan tersebut, 2 karyawan itu. Dan di situ memang karyawan tersebut menurut pengakuannya dia itu merinding banget. Apalagi pertama tadi dia itu ngelihat kayak orang jalan tapi cepet banget gitu loh, wuk kayak gitu. Tetapi mereka juga tidak berpikir aneh-aneh lah, mungkin ini kan apa namanya udara ke bawah angin gitu kan, mungkin bau kemenyan dari mana ke bawah angin gitu. Lalu ketika mereka berdua ini sudah memasukkan mobil ke garasi, mereka pun keluar. Mereka berdua ini akan menuju rumah Pak Heri atau rumah bosnya. Tiba-tiba saja itu sosok makhluk yang kayak tadi yang vuk kayak gitu tuh, yang cepet banget lewatnya. Itu kelihatan lagi dan kali ini mereka berdua ini sama-sama ngeliat. Mereka berdua takut dong. Akhirnya mereka berdua ini lari, dos. Dan sampainya di rumah Pak Heri ini nggak ada di rumah, cuman ada istrinya. Di situ mereka berdua ini menceritakan kejadiannya tentang tadi dia melihat apa dan di garasi ada aroma kemenyan dan lain sebagainya. Tetapi istrinya Pak Heri ini tidak terlalu percaya dengan hal-hal seperti itu. Akhirnya udah nanti urusan mobil besok sama bapak ya, tenang aja. Akhirnya mereka berdua ini pun pulang nih. Dan pada esokan harinya si karyawan yang menabrakkan mobil tersebut itu dipanggil sama Pak Heri. Dia itu disuruh mengantarkan mobil itu ke bengkel dan mereka berdua akhirnya berangkat dong karena diperintahkan oleh si bos, kan juga itu kesalahan mereka gitu. Dan di tengah jalan itu, di pertengahan jalan, mereka berdua itu melihat makhluk yang kayak semalam lagi loh. Jadi makhluknya ini tiba-tiba wush, dan pada saat itu ketika remnya diinjak oleh si karyawannya, itu remnya ternyata udah nggak berfungsi sama sekali, benar-benar ketika diinjak itu kayak keluar angin gitu loh. Dan posisi mereka pada saat itu tuh kenceng banget nih, kenceng banget bau mobilnya. Alhasil akhirnya mobil itu menabrak truk. Wah! Dan karyawannya itu mati di tempat satu. Dan satu karyawannya lagi ini pun dirawat di rumah sakit. Dan setelah kejadian itu, unit juga ditambah nih sama si Pak Heri. Dia itu beli mobil lagi. Lah di sini karyawannya ini yang satu tuh kayak, kok aneh banget sih. Perasaan setiap ada kecelakaan dari mobilnya Pak Heri ini, unitnya itu langsung bertambah. Dia langsung beli mobil lagi nih. Dan akhirnya si karyawan itu keluar tuh. Dia keluar. Karena dia itu ya agak takut akhirnya kerja di tempat rental mobilnya si Pak Heri.
Dan di tahun keempat itu masih sering ada kecelakaan yang pokoknya ketika ada kecelakaan itu orang yang membawa mobil tersebut pasti mati. Dan setelah kejadian itu pasti Pak Heri ini membeli mobil. Lah di sini istrinya itu emang bener sih cerita dari karyawannya. Dia itu apa ya, jadi memperhatikan loh ketika ada orang kecelakaan. Oh kok iya sih, besoknya nih Pak Heri pasti beli mobil lagi, jadi nambah terus nih. Dan di tahun keempat nih, 4 menuju 5 nih, Pak Heri ini akan pergi nih. Dia pergi nih malam hari nih. Dia pergi sendirian. Dia berpamitan sama istrinya, katanya dia ini akan mengunjungi salah satu temannya. Istrinya si Pak Heri juga kenal siapa yang akan dikunjungi oleh suaminya ini. Dan akhirnya Pak Heri ini pun pergi kan, pergi tidak lama, 1 jam setelah kepergian Pak Heri, si istrinya Pak Heri ini mendapatkan kabar bahwa suaminya ini kecelakaan meninggal dunia di tempat. Dan di sini dia itu shock berat, kayak nggak percaya nih. Dia akhirnya menuju ke tempat kejadian perkara itu, di TKP suaminya ini kecelakaan. Dan di situ ternyata suaminya ini menabrak truk Fuso yang besar itu loh. Jadi kap mobilnya yang di atas itu rata, dia masuk ke bawah sana. Nah di sini ternyata salah satu tangan dari Pak Heri ini hilang, bener-bener hilang, nggak ditemukan tuh. Dan kabar itu rame banget, dulu itu sempat masuk di berita kalau nggak salah ini. Akhirnya pada keesokan harinya dimakamkan ini oleh istri dan warga sekitar di situ. Setelah 7 hari kepergiannya suaminya atau meninggalnya Pak Heri ini, ternyata teman yang pada saat itu akan dituju oleh Pak Heri, dia itu datang ke rumah. Lah di situ dia kaget banget loh. Dia itu nggak tahu bahwasannya pada malam hari itu Pak Heri ini kecelakaan. Soalnya pada malam itu Pak Heri itu benar-benar datang ke rumahnya, bahkan dia itu menginap 2 hari di sana. Lah di sini pun, aduh, takut dong, bingung juga nih setelah dengar kabar Pak Heri itu kecelakaan, dan kecelakaannya kemarin. Nah sedangkan kemarin Pak Heri itu berada di rumahnya. Tetapi pada saat Pak Heri ini berangkat, pamit sama istrinya, kejadian itu langsung terjadi. Lah di sini bingung semuanya nih, antara istrinya Pak Heri dan temannya. Lah di sini ternyata temannya itu keinget nih. Di situ akhirnya temannya Pak Heri ini pun memberitahu bahwasannya si Pak Heri ini pada saat dia pergi 5 hari, dia itu menjalani ritual pesugihan. Jadi temennya itu yang datang ke rumah itu yang nemenin pada saat dulu. Putranya atau si Ari, masih ingat kan di cerita di depan tadi, itu ternyata yang dijadikan tumbal pertama oleh si Pak Heri. Ya Allah, di sini istrinya lemes banget. Dan ternyata benar nih, setiap ada kecelakaan mobilnya Pak Heri ini bertambah, itu memang benar. Jadi yang kecelakaan itu adalah tumbal dari Pak Heri menurut temannya Pak Heri. Pokoknya semuanya itu diceritakan semua tuh sama temennya Pak Heri. Temennya yang pada saat itu nemenin Pak Heri melakukan pesugihan tersebut. Di sini yang tidak bisa diterima sama istrinya Pak Heri itu, kenapa si Ari yang dijadikan tumbal loh? Apa dia itu nggak ingat bagaimana caranya biar nyembuhin Ari sampai jual mobil dan lain sebagainya? Setelah si Ari sehat malah dijadikan tumbal. Di situ istrinya Pak Heri ini udah nggak bisa berkata-kata lagi nih. Dan akhirnya setelah tahu semuanya itu, semua unit mobilnya ini benar-benar dijual sama istrinya Pak Heri. Terus uangnya itu disumbangkan. Jadi dia itu nggak make sepeser pun. Dan akhirnya dia itu menjual rumah si milik Pak Heri ini karena dia udah menjadi hak milik mereka berdua. Dan istrinya Pak Heri ini memutuskan pulang ke kampung halamannya bersama anaknya. Dan sampai sekarang pada saat dia itu mengirimkan cerita itu, dia itu masih ingat banget apa yang dirasain pada saat itu, kesedihan yang mendalam dan lain sebagainya. Pokoknya dia juga nggak percaya masa suaminya tuh kok ternyata kayak gini sih. Tapi juga agak nggak percaya sih, tetapi emang apa yang diceritakan oleh temannya Pak Heri itu emang benar-benar terjadi semuanya. Dan cerita pun berakhir. Jadi terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Dan buat teman-teman juga yang mempunyai pengalaman mistis mengenai pesugihan dan lain sebagainya dan ingin diceritakan oleh saya, kirimkan saja ceritanya melalui nomor WhatsApp yang berada di samping bawah saya ini.
Ini adalah nomor pribadi saya. Silahkan kalian save. Kalian boleh WA saya kapanpun biar kita nambah temen, ya kan. Dan akhirnya saya Doni Free pamit undur diri. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.